Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih. Pujian yang kita naikkan sebenarnya firman itu sudah disampaikan gitu ya, lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan, mulai dari pujian yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Itu firman Tuhan sudah disampaikan lewat pujian penyembahan kan. Malam hari ini firman Tuhan itu tentang pola asuh Bapa kita gitu ya. Jadi ini firman yang pada saat puji-pujian dinaikkan, mulai pujian yang pertama kayak bahwa Bapa itu sangat mengasihi kita, kerinduan kita untuk menyenangkan Bapa. Kemudian pujian yang barusan yang kita sampaikan, semua itu firman yang akan disampaikan itu sudah dipujikan di situ. Ya, jadi di Mazmur 32 yang jadi ayat emas kita bulan ini, itu saya baca itu kan perikopnya tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosanya gitu ya. Terus kita ambil ayat emas di Mazmur 32 di ayat ke-8. Kalau saya membaca Mazmur 32 ayat 8 itu saya melihat itu bagaimana cara atau pola asuh dari Bapa kita untuk mengasuh dan membesarkan kita. Saya melihat di Mazmur 32 ayat 8 itu bagaimana kita ini sebagai anak-anaknya, anak-anak Bapa itu dibesarkan oleh Bapa, diasuh oleh Bapa seperti apa gitu ya. Jadi makanya judul khotbah hari ini tuh Nurturing God's Way, bagaimana pola asuh Bapa terhadap kita gitu. Di sama-sama kita baca di Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini yang saya lihat, ini loh Bapak kita, relasi atau hubungan kita dengan Bapa kita seperti apa gitu. Itu di Mazmur 32 ayat 8 ini disampaikan. Jadi ada dua hal yang harus kita lihat di Mazmur 32 ayat 8 ini. Bagaimana kita melihat Bapa itu mengasuh kita, membesarkan kita sebagai anak-anaknya, supaya kita tahu, supaya tidak menyalahartikan pola asuh atau cara Tuhan membesarkan kita gitu kan. Seringkali kan kadang anak-anak itu kalau diajari sama bapak ibunya terus salah persepsi gitu ya. Ayo tidur siang gitu, nggak mau. Padahal orang tuanya pengen dengan tidur siang itu bisa istirahat baik gitu ya, nantinya sore bisa beraktivitas, bisa belajar baik. Tapi disalahartikan gitu ya. Nah, pola asuh ini, pola asuh Bapa terhadap kita itu kita mau lihat di Mazmur ini. Karena kadang seringkali kita juga salah persepsi dengan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Ketika Tuhan mengajar, ketika Tuhan mendidik kita, terus bilang, aduh kok ada masalah gini ya, kok aku dapat teguran seperti ini ya. Kadang sikap kita terhadap Bapa itu salah gitu. Di satu sisi Tuhan ngajarin, ini loh caranya aku membesarkan engkau. Kita semua ini anak-anak Bapa bukan? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita percaya mengaku di dalam mulut kita dan hati kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah menebus kita, kita ini menjadi anak-anak Bapa.
Dan Tuhan itu sendiri yang jadi Bapa kita itu mengasuh, mengajari kita, mendidik kita, membesarkan kita dengan cara-caranya. Di Mazmur 32 ayat 8 ini dikatakan, aku hendak mengajar. Pola asuh, cara Tuhan mendidik kita salah satunya adalah bahwa Tuhan itu mengajar kita itu. Berbahagialah kita kalau kita ini diajar oleh Tuhan. Ada firman Tuhan, anak-anak gampangan itu dibiarin aja, tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan itu diajarnya gitu. Bukan dihajar ya, diajarnya gitu ya. Yang pertama pola asuh, bagaimana Tuhan membesarkan kita. Ketika kita ini menjadi anak-anak Bapa, kita ini bisa kenal, kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak dan harapan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan itu mengajari kita gitu. Tuhan mengajar kita. Mari kita baca di Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ketika Tuhan mendidik, Tuhan mengajar, jangan menolak dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, kemudian di Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yang pertama adalah Tuhan itu mendidik kita, Tuhan itu mengajari kita. Dan kita, ini loh yang membedakan. Kita ini diasuh oleh Tuhan, berubah tidak gitu ya. Ini yang membuat perubahan gitu. Kalau kita menganggap enteng didikan Tuhan sampai selama-lamanya, kita nggak akan berubah gitu ya. Anak kita pun kalau kita omongin, kita nasehatin, kita ajarin, tapi mereka alah gitu ya, nganggap enteng, nggak terjadi apa-apa, nggak ada perubahan. Begitu juga dengan kita, ketika Tuhan itu ngajar kita, mendidik kita, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Seringkali hal-hal yang kecil yang Tuhan ingatkan, itu kadang kita anggap sepi gitu. Apalagi tentang kasih dan kemurahannya, kadang kita itu anggap sepele. Diberi waktu, diberi kesempatan untuk datang beribadah, diberi waktu dan kesempatan untuk melayani. Kadang itu dianggap sepele gitu, apa sih ngerepotin ya. Tapi kalau kita mau diajar oleh Tuhan dan tidak menganggap enteng didikannya, ajarannya, itu ada perubahan di dalam sikap kita. Pola asuh itu membedakan nantinya kita seperti apa. Benar ya? Kalau Bapak Ibu kan ada di dalam keluarga masing-masing itu punya pola asuh yang beda-beda. Orang tuanya ngajari kita apa gitu, berbeda-beda gitu ya. Kalau keluarga saya dulu, ayah saya dulu ngajarin kita pendidikan itu yang paling utama, apapun dia lakukan. Bapak ketika ya ekonomi keluarga kita biasa-biasa saja, tetapi orang tua kita ngajarin bahwa pendidikan itu penting sehingga apapun dia lakukan untuk anaknya itu bisa sekolah dengan baik. Dan itu nurun gitu, ada satu legacy, ada satu warisan gitu yang membentuk kita anak-anaknya bolos sekolah itu enggak gitu, enggak sama sekali gitu ya. Kalau kita nganggap bahwa pendidikan itu penting gitu ya, bolos enggak berani. Kalau ujian ya harus belajar gitu. Seperti itu pola asuh. Nah, ini yang nanti akan kita lihat di anak-anak kita gitu. Ketika kita belajar bagaimana pola asuh Tuhan terhadap kita, itu juga kita bisa pelajari
juga bagaimana kita mengajari atau mengasuh anak-anak kita. Ada didikan, ada pengajaran, ada sesuatu yang diajarkan. Tanpa itu anak-anak kita itu enggak tahu. Anak-anak kita belajar value, belajar nilai-nilai benar baik dari mana gitu. Kalau orang tua itu tidak memberikan nilai itu sejak dari kecil. Anak-anak enggak punya loh value free, dia bisa belajar dari mana-mana gitu. Ketika orang tua tidak memberikan porsi ini, tidak mengajari nilai-nilai kebenaran, anak-anak enggak tahu ini benar atau salah. Pola asuh yang pertama adalah ada ajaran, ada didikan. Dan itu kita terapkan di diri kita. Ketika Tuhan mengajari kita, mendidik kita, jangan anggap enteng, jangan salah persepsi sama Tuhan. Tuhan enggak ngasih aku, ya. Tetapi itu bagian dari Tuhan untuk mengajar. Yang kedua, di Mazmur 32 itu dikatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan. Bahwa Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Menunjukkan jalan. Artinya apa? Tuhan itu nuntun, ngasih contoh gitu. Menunjukkan jalan. Jadi kita mau baca di Mazmur 25 ayat 12. Bahwa pola asuh Tuhan terhadap kita anak-anaknya, bahwa Tuhan atau Bapa kita itu menunjukkan jalan kepada kita apa yang harus kita tempuh. Harusnya kita enggak usah bingung-bingung lagi gitu, tanya sana, tanya sini, tanya orang pinter kayak gitu ya. Tapi Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan, itu pasti Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Seringkali kita nggak tahu ya ke depan atau ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, kita nggak tahu harus seperti apa. Tapi percayai ketika kita ini anak-anaknya, ketika kita ini tergolong sebagai dikatakan orang-orang benar yang takut akan Tuhan, Tuhan itu pasti menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Percayai itu, jangan bingung ya. Kita doakan bersama Tuhan. Tuhan memberi hikmat untuk kita mengambil jalan yang harus kita tempuh. Menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Orang menunjukkan jalan berarti memberikan arah, dia ada di depan. Pola asuh ini juga mau kita pelajari juga gitu ya. Kita terapkan juga bahwa di siapapun anak-anak kita, karyawan atau staf under subordinate kita, seorang leader, seorang pemimpin, seorang tua juga pemimpin, dia harus menunjukkan jalan kepada anak-anaknya. Menunjukkan jalan berarti dia memberi contoh dia kepada anak-anaknya. Memberi contoh, memberi teladan. Ini yang Tuhan ajarkan untuk kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sendiri. Percayai bahwa Tuhan ketika kita ini orang yang percaya, ketika kita ini orang benar, dikatakan di Mazmur 25 ayat 12, Tuhan pasti menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yang ketiga, pola asuh yang Tuhan ajarkan untuk kita yaitu ya, aku hendak memberi nasihat. Ada nasihat gitu. Tuhan itu senantiasa memberikan nasihat baik melalui firman Tuhan ataupun juga saudara-saudara yang ada di sekitar kita gitu ya. Di Filipi 2 ayat 1, bagaimana kita sebagai keluarga besar di House of Kana,
kita juga mau bahwa Tuhan itu ingin bahwa setiap orang yang bergabung di House of Kana itu adalah keluarga. Di dalam perkumpulan bersama orang-orang benar, anak-anak Bapa, di situ ada nasihat. Di Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena di dalam Kristus itu selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam setiap perkumpulan kita, di setiap kita bertemu dengan saudara-saudara kita sebagai jemaat, selalu ada nasihat, selalu ada penghiburan kasih. Bukan selalu ada gosip, no, tetapi selalu ada nasihat, selalu ada penghiburan kasih dan kasih mesra. Itu yang ada. Kemudian di Timotius 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu adalah bagian dari kita ketika kita bersekutu dengan saudara-saudara kita yang ada di House of Kana, ya. Kemudian juga kepada saudara-saudara atau keluarga kita, anak-anak kita, ada nasihat di situ. Ketika tidak ada nasihat, ketika tidak ada teguran, apalagi anak-anak kita gitu, nggak tahu gitu. Apa yang dilakukan itu salah atau benar gitu. Ya, jadi Tuhan itu mengasuh kita itu seperti ini. Ya, ada nasihat, ada teguran yang Tuhan beri supaya apa? Nggak ndelewari kita gitu. Atau supaya kita nggak hilang gitu. Kalau tidak Tuhan tidak menegur, tidak menasehati kita, hilang gitu. Apalagi kalau sudah nyaman-nyaman gitu, semua enak gitu, ya. Gak ada teguran, gak ada nasihat, kita pikir fine-fine, baik-baik saja. Tetapi ketika Tuhan menegur, menasehati kita, ada sesuatu yang Tuhan ingin bentuk di dalam kehidupan kita, mari jangan salah persepsikan Tuhan. Mari kita terima setiap nasihat dan teguran Tuhan. Ini adalah cara Tuhan untuk membesarkan kita, ngajari kita. Ketika Tuhan itu menjadi Bapa kita, Dia mengasihi dan menegur. Tadi yang pertama, di dalam kita berelasi dengan saudara-saudara kita pun gak apa-apa ada nasihat, ada teguran. Tetapi satu, jangan lupakan kasih. Itu yang membalut semuanya. Kasih itu yang mengikat, ya. Kasih itu yang memulihkan segala sesuatu, ya. Tanpa ada teguran, tanpa ada nasihat, tanpa ada bimbingan, mereka nggak akan tahu gitu. Juga untuk generasi yang ada di bawah kita, anak-anak muda kita, ya, youngster kah, anak-anak sekolah minggu jelas gitu ya. Perlu satu teladan, perlu satu teguran, perlu nasihat, tapi kasih itu yang membalut, kasih itu yang menyempurnakan. Ini adalah bagaimana Tuhan membesarkan kita gitu. Untuk kita ini bisa akal budi kita, perilaku kita itu berubah. Ketika kita ini menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Bapa, ada hal yang harus diajarkan oleh Tuhan, ada hal yang harus kita ini dididik oleh Tuhan supaya nilai-nilai kerajaannya gitu, itu bisa kita miliki. Karena tanpa itu kita nggak cocok gitu jadi anak-anak Tuhan, ya. Tapi semua itu
dimungkinkan karena satu, yaitu datangnya Roh Kudus yang memampukan segala sesuatu. Ya. Yang berikutnya di Mazmur 32 itu bagaimana Tuhan membesarkan kita. Yang keempat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan itu senantiasa tertuju kepada kita. Kalau mata tertuju kepada kita, berarti kita ini diawasi gitu. Kita dijagai, ada yang melihat, taking care, ada yang menjaga. Kalau kita ini diawasi, dilihat, dijagai apalagi oleh Bapa, bukankah kita ini aman gitu? Ketika mata Tuhan itu tertuju kepada kita, kemarin kita doa malam kan ngomong apa? Burung 2 ekor seduit gitu ya. Itu saja Tuhan pelihara. Kalau beli 5 bayar 2 gitu ya. Itu Tuhan pelihara. Mata Tuhan itu mengawasi setiap kita. Jadi ya saudara-saudara, kalau saya lihat bahwa ketika kita ini menjadi anak-anak Bapa, tidak ada satu hal yang terlewat dari pandangannya. Dan saya percaya bahwa kalau kita ini anak-anak Bapa itu dijagai, gak ada satupun hal yang tiba-tiba yang mengejutkan buat kita dan yang membuat kita jatuh dan tidak bisa bangkit kembali, itu enggak ada. Saya percaya bahwa Tuhan itu yang mengawasi kita. Tuhan itu yang mengingatkan kita. Enggak ada sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk yang menghancurkan kita, yang membuat kita itu enggak bisa untuk dipulihkan dan bangkit kembali. Saya percaya bahwa Bapa itu pertama, Dia mengingatkan, Dia menasehati, Dia menunjukkan jalan, dan matanya itu mengawasi kita, tertuju kepada kita. Jadi kejadian yang tiba-tiba, kejadian yang mengagetkan mungkin bisa terjadi, tetapi Tuhan menunjukkan jalan untuk kita bisa bangkit. Tetapi Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus kita ambil, memberikan nasihat untuk kita bisa bangkit. Itu yang saya percaya yang membedakan kita dari anak-anak Bapa dan bukan anak-anak Bapa. Ya, kita diajar, kita ditunjukkan jalan, kita dinasehati, dan matanya tertuju kepada kita. Itulah cara Bapa untuk ngajari kita. Itulah pola asuh Tuhan membesarkan kita sebagai anak-anaknya. Kita enggak dibiarkan sendiri tadi. Di segala musim hidup kita, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Begitu juga dengan kita, anak-anak kita gitu. Ketika seringkali orang tua itu tidak present, tidak hadir meskipun ada di rumah, ya, ada di anak-anaknya, tetapi enggak present, enggak ada, enggak hadir. Tuhan ngajari ini, mataku ini loh tertuju padamu. Orang tua pun juga hadirlah di keluargamu, hadirlah di anak-anakmu. Makan malam enggak ngomong sendiri-sendiri dengan HP-nya, itu enggak present. Fisiknya aja di situ, tapi kemana-mana anakmu sendiri. Orang tuanya enggak ada, enggak hadir untuk anak-anaknya. Tapi Tuhan ngajarin, aku loh nak hadir. Mataku ini loh tertuju padamu. Mata itu hati ada di situ.
Ketika mata Tuhan mengawasi, hatinya ada di situ. Begitu juga dengan kita, ketika kita sebagai orang tua kah, sebagai pemimpin kah, ketika mata kita tertuju pada apa yang ada di sekitar kita yang jadi tanggung jawab kita, hatimu ada di situ. Berapa banyak anak-anak yang pola asuhnya salah karena orang tua, bapak atau ibunya enggak hadir di situ. Anak-anaknya enggak merasa ada yang ada mendampingi dia gitu. Dia berjalan sendiri meskipun ya sudah dipenuhin segala sesuatu, tapi be present itu berbeda. Hati yang ada untuk anak-anak itu berbeda. Engkau tahu anak-anakmu punya kesulitan apa, engkau tahu pergumulannya apa gitu ya, kesukaannya apa, itu be present, itu matanya tertuju kepada anak-anak kita. Itu Tuhan membesarkan, mendidik kita itu seperti itu, hatinya itu tertuju pada kita, matanya itu tertuju kepada kita. Bersyukur bahwa kita ini punya Bapa yang membesarkan kita itu seperti itu. Dia hadir, dia nggak pernah meninggalkan kita, sedetik pun itu nggak pernah meninggalkan kita ya. Bahkan hal-hal yang sangat kecil itu surprise yang dari Bapa itu menyenangkan hati kita. Hari ini pun ya surprise yang seperti ini itu juga menguatkan dan menyenangkan hati bahwa Tuhan ada gitu ya. Dari pujian yang sudah disiapkan dengan firman itu, wah Tuhan terima kasih ya Bapak, hatimu seperti itu, engkau ingin bahwa kami ini tahu bahwa engkau itu hatimu, matamu itu tertuju kepada kami. Engkau menasehati kami, engkau enggak pernah meninggalkan kami sendiri. Oke. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sadar dengan akal budi kita, dengan hati kita, bahwa kita ini tidak pernah ditinggalkan sendiri, kita disertai oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini loh, kita ini gak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan, oleh Bapa dengan Roh Kudusnya yang sudah diberikan ketika kita menerima Tuhan Yesus. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, bahwa dia roh penghibur yang apa? Mengingatkan, menasehatkan, mengajar, menobatkan. Karena apa? Kalau Roh Kudus didukakan, siapa yang ngajari kita bahwa itu salah? Siapa yang mengingatkan kita bahwa kita itu sudah bersalah gitu ya? Kalau Roh Kudus didukakan, gak ada yang ingatkan kita. Kalau Roh Kudus dianggap sepi, tidak ada yang mengingatkan, mengajari kita. Karena itu bersyukur, berterima kasih, dan mari jadikan Roh Kudus itu nyaman tinggal di dalam kita sebagai baitnya. Dia berotoritas penuh di dalam hidup kita untuk ngajari kita, untuk nasihati kita, untuk menobatkan kita. Jangan anggap sepi Roh Kudus. Mari kita semua buat dia pribadi, Roh Kudus itu nyaman bertahta di dalam kehidupan kita. Kita mau tunduk ya, karena itu yang diberikan oleh Bapa untuk kita. Kita diasuh, dididik oleh Roh Kudus, dinasehati, diingatkan
ya, oleh Roh Kudus. Mata Tuhan itu senantiasa karena apa? Ada rohnya di dalam kita. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 12 saya baca, sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau saya baca Mazmur di 32 ayat 8 ini saya bertanya gitu, mata Tuhan tertuju kepadamu. Apakah pernah gitu Tuhan itu memalingkan wajahnya dari kita? Ya, matanya tidak lagi tertuju kepada kita. Apa yang menyebabkan Tuhan itu memalingkan wajahnya? Padahal kalau di Mazmur tadi ini berbahagialah orang yang diampuni dosanya karena mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Nah, Tuhan itu memalingkan wajahnya dari kita ketika kita mau baca. Kita kan sudah baca di Yesaya kan ya, pembacaan bar ya. Nah, di Yesaya itu saya baca masih Yesaya berapa ya? 1 ya. Yesaya 1 gitu. Di Yesaya 1 itu bercerita tentang keluhan Tuhan gitu. Keluhan Tuhan terhadap umatnya. Aku ini punya anak gitu, sudah dibesarkan, sudah diasuh gitu kan ya, di Yesaya 1 ayat 5, Yesaya 1. Sepanjang itu keluhan Tuhan. Ketika dia membesarkan anak-anaknya gitu, umatnya Israel sudah dituntun keluar dari Mesir, masuk sampai di tanah Kanaan, dia besarkan. Coba sih Yesaya 1, saya baca. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu, ini keluhannya Tuhan gitu. Ya, penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos di ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku ini membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka ini memberontak terhadap aku. Lembu aja itu kenal pemiliknya, tetapi Israel ini tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku ini tidak memahaminya. Ini keluhan Tuhan tentang ketidaksetiaan anak-anaknya gitu. Ketika dia anak-anaknya itu memberontak. Ya, kemudian di perikop berikutnya bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Di ayat yang ke-15. Ini berbicara ketika Tuhan itu begitu muak gitu ya, dikatakan kan gini ya, sampai Tuhan bilang, saya baca di 12 ya, mulai 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu itu menginjak pelataran bait suciku? Jangan lagi bawa persembahanmu yang enggak sungguh. Jangan bawa lagi persembahanmu yang tidak sungguh. Siapa Tuhan itu enggak mengharapkan itu loh. Jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ketika kita datang dengan persembahan yang tidak sungguh, ya baunya itu kejijikan bagi Tuhan. Kalau kamu tuh merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu jadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu itu penuh dengan darah. Ketika sikap kita ini enggak benar di hadapan Tuhan, siapa bilang dengan memberikan persembahan itu Tuhan mau, itu Tuhan jijik gitu.
Kalau saya baca ini, yang diinginkan Tuhan itu apa? Murni satu, hanya anaknya yang mengasihi dia, itu yang diinginkannya. Siapa bilang kita mau menjadi pelayan Tuhan, memberikan persembahan berapapun, tetapi sikap kita itu tidak mengasihi dia, Tuhan memang senang gitu? Enggak. Yang diharapkan Tuhan adalah gimana hati kita ini mengasihi dia, menyayangi dia, mau diajar, mau dididik. Jangan bawa persembahannya enggak sungguh. Kalau kita ini jadi orang yang bebal, orang yang enggak mau dididik oleh Tuhan, yang diajari, diomongi bolak-balik tadi kan ngomong, ya lembu, ya yang tadi aja keledai aja tahu palungannya gitu kan, sudah diajari bolak-balik gitu, tetapi kamu itu kok bebal gitu ya. Tuhan memalingkan wajahnya, bahkan kita ngomong berdoa berkali-kali, tetapi ketika hati kita ini nggak mau tunduk untuk diajar, nggak mau tunduk, nggak mau mengasihi dia, siapa bilang doa-doa kita itu akan didengar? Persembahan-persembahan kita itu menyenangkan dia? Enggak. Tuhan hanya menginginkan satu, cinta kita, ketaatan kita, hati kita yang mengasihi dia. Itu saja yang diinginkan Tuhan, bukan lain-lainnya. Kamu main seperti apapun, ketika hatimu gak mau diajar oleh Tuhan, itu bukan sebuah persembahan yang menyenangkan hatinya, tetapi itu mendukakannya. Aku itu jadi beban, jadi tanggunganku katanya Tuhan. Aku gak suka dengan perayaan-perayaanmu. Kalau kita baca ini, inilah hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa sih? Hati Tuhan itu rindu hanya kepada kita ini loh, untuk mengasihi dia, mencintai dia, mau untuk dibesarkan sebagai anak-anaknya, dinasehati, ya, diajar, ditegur, dan hatinya, matanya itu mengawasi kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Itu cara Tuhan membesarkan kita sebagai anak-anaknya. Mari melalui firman ini kita sama-sama merenungkan bahwa Bapa itu sangat mengasihi kita dan menginginkan kita, dan percayai bahwa Dia gak pernah meninggalkan kita. Hatinya, matanya itu senantiasa ada pada setiap kita. Dia membesarkan kita, mendidik kita dengan semua nasihat-nasihat firman, ya. Dia menunjukkan jalan-jalan itu kepada kita, apa yang harus kita tempuh, penuh diberikan oleh Tuhan. Roh Kudusnya itu yang ada di dalam kita itu sudah diberikan untuk melakukan itu. Amin.